Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dari mata kuliah Etika Profesi. Di sini kami ada di kediaman Bapak Jumianto untuk mewawancarai mengenai kode etik seorang pendidik. Perkenalkan, saya Zamil Sanesha Mania Zahwa dengan NIM 0603 1282 12026. Nama saya Arfianda Maisya dengan NIM 0603 1282 126018. Saya Indah Permatasari dengan NIM 0603 1282 126024. Adapun tujuan dibuat video ini ialah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Etika Pendidik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Iqbal Barlian, Magister Pendidikan, dan Ibu Dian Eka Amrina, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Baiklah, kami akan melakukan wawancara singkat terlebih dahulu dengan Bapak Jumianto. Bapak boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan memperkenalkan diri. Saya namanya Jumianto. Nama lengkapnya Insinyur Jumianto, yaitu guru SMK Negeri 1 Gelombang. Prodi yang saya tempuh atau mapelnya adalah Agrobiologi Produksi Tanaman Perkebunan. Etika yang dimiliki oleh seorang guru. Guru itu seorang pengajar. Ya, guru seorang pengajar. Jadi tugas seorang pengajar adalah tugas profesi yang diberikan dengan nama tugas profesi. Guru adalah ya jabatan profesi, yaitu yang terhormat, bermartabat, dan melindungi, yang menjunjung etika sebagai moral dari keberadaban dalam kegiatan proses belajar mengajar. Apa itu etika? Etika adalah tata aturan yang berkaitan baik buruknya perilaku kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu harus menjunjung etika sebagai profesi seorang guru, ya, sebagai peserta sebagai kegiatan untuk memberikan materi pendidikan kepada peserta didik untuk mengantarkan jadi manusia yang berkualitas, ya, menjadi manusia berkualitas yang berilmu pengetahuan, berteknologi, dan bersosial budaya, sehingga akan mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan beradab untuk peserta didik yang akan datang. Itu jawaban singkatnya. Kode etik itu adalah pesan moral sebenarnya. Semua sikap tingkah laku kepribadian guru itu mencerminkan suri teladan dan contoh-contoh yang bisa dituruti oleh siswa. Ya, guru tidak hanya menjadi seorang pendidik dan memberikan materi di kelas atau materi akademik saja, tapi di sekolah, tetapi harus dapat memberikan nilai-nilai positif. Karena guru merupakan role model bagi siswa. Jadi semua sikap tingkah laku guru, apa itu disiplin, kepribadian, cara dia mengajar, attitude-nya sebagainya mencerminkan, karena semua tingkah laku guru itu akan ditiru oleh siswa. Buruk ditiru, baik ditiru mereka. Guru itu harus bisa memilih mana yang bisa dianut oleh siswa sebagai peserta didik. Prinsipnya peserta didik itu menunggu dan meniru semua guru yang ada di depan kelas. Maka guru harus memberikan contoh dan teladan yang baik kepada siswa. Itu salah satu contoh. Seperti tadi, perjanjian kita masuk jam sekian, keluar jam, harus tepat. Kalau guru sekali mengingkari, maka sekali lanjut ke ujian, siswa tidak percaya, kan gitu. Kemudian yang kedua, menciptakan pesan moral kepada setiap pembelajar moral itu. Yang baik-baik, moral begini yang bagus, sikap yang bagus, hormat, santun, adab, dan sebagainya. Itu harus ditekankan. Itu di dalam modul atau LPP itu selalu diberikan. Dalam kita masuk 15 menit pertama itu pesan moral disampaikan. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dan apresiasi. Nah, siswa kita berbeda-beda level. Ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang nggak pintar. Jadi
Yang pinter kasih penghargaan, yang tidak pinter dikasih pertanyaan, jangan terlalu berat, yang kira-kira bisa menjawab dikasih apresiasi, bagus. Nah itu membuat motivasi. Kemudian bersikap jujur dan terbuka. Nah ini kita harus jujur kepada siswa. Maaf nak, bapak tadi agak terlambat, ada rapat, jujur. Jangan nak, bapak mau rapat tapi bapaknya balik mau ke mana-mana. Nah itu nggak jujur. Kemudian terbuka, tidak kan sharing. Guru itu kan tempat anak-anak mengadu, tempat curhat dan sebagainya, itu terbuka. Jadi menerima masalah pengaduan anak terbuka dan diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Kemudian memberikan inspirasi. Nah ini yang penting, memberikan inspirasi, motivasi ini memberikan stimulus, rangsang-rangsangan supaya kamu belajar ini, tamat dari sini, jadi ini, jadi orang pintar. Yang penting bisa membahagiakan untuk diri dia, orang tua dan keluarga, bangsa dan negara, itu yang bisa dikembangkan terhadap etika terhadap peserta didik. Guru itu mengajar adalah sebuah pengabdian, bukan suatu pekerjaan, tetapi tanggung jawab untuk mengabdikan diri dan sebagai peran peserta pada pendidik dan sebagai teladan bagi anak. Itu peran sepertinya. Kemudian yang dihadapi sebenarnya anak-anak di dalam kehidupan sehari-hari itu hampir 70% berhadapan dengan guru. Sehingga kadang-kadang kita, guru ini egois. Arti katanya kita itu memotong hak orang tua sehingga anak-anak itu lebih banyak waktunya dengan kita daripada orang tuanya. Karena dari pagi sampai jam 5 siswa itu dengan guru, sehingga waktu main anak-anak dan dengan orang tuanya itu sedikit. Itu tantangannya yang dihadapi sebenarnya. Tapi hal itu tidak jadi masalah karena guru sebagai teman, guru sebagai kawan bagi siswa, guru sebagai tempat curhat, guru sebagai tempat perlindung, ya, guru sebagai tempat meminta pengaduan, ya, curhat dan sebagainya. Dan guru juga bisa memberikan motivasi dan reward kepada anak sehingga anak-anak itu dibuat suasana belajar kondusif ya sebagai yang mestinya. Itulah tantangan yang dihadapi. Kalau tantangan yang lain banyak penolakan. Nah, misalnya salah satunya tingkat pendidikan anak-anak yang berbeda. Kemudian yang kedua tingkat ekonominya yang berbeda. Nah ini kan berbeda. Dalam kita memberikan pesan moral kepada anak-anak itu kadang-kadang kita memaksakan 100% anak-anak sudah tahu, tapi kadang tingkat pendidikannya, tingkat penalarannya, IQ-nya nggak sama. Yang satu sudah paham, yang satu belum, maka untuk menyamaratakan kadang-kadang susah. Jadi dalam menyampaikan materi itu kadang-kadang susah. Makanya di dalam kurikulum Merdeka ini diajarkan, dibuat klasifikasi, metode diferensifikasi, dikelompokkan anak-anak yang nalarnya rendah, sedang, tinggi itu dikelompokkan. Misalnya di dalam pertanian itu anak-anak mau mangkas tanaman, yang anak-anak kemampuannya bisa menggunakan gunting, mangkas dengan gunting. Yang bisa menggunakan egrek, memangkas tanaman karet dengan egrek, itu sesuai kemampuan fisiknya. Itu depresiasi seperti itu. Jadi kita dapat menerapkan di dalam tantangan kita menghadapi ini metodenya depresiasi. Jadi keberagaman siswa itu diatur dengan sarana dan prasarana yang menunjang. Jadi kita dituntut anak itu kedaknya apa diikuti. Misalnya, Pak, saya nggak mau belajar ini, saya mau diikut. Jadi dalam ragam belajar dalam satu kelas itu, kalau anaknya 36, ada 36 ragam. Tapi nanti dikelompokkan, disempitkan, diparalelkan, disempitkan menjadi 4 grup. Nah itu yang dibuat proyek-proyek namanya. Itu tantangan. Jadi banyak tantangan dihadapi dalam etika ini banyak. Pertama tadi peradaban antara masyarakat dengan guru kadang-kadang nggak sepaham juga. Itu salah satu tantangannya. Tapi sebagai guru ini kan wali dari siswa di sekolah. Maka guru itu harus banyak menghadapi permasalahan di sekolah dan mengajak bagaimana siswa itu supaya senang belajar di sekolah. Kan itu ceritanya. Jadi kalau anak senang di sekolah, kerasan. Ngapa anak-anak tidak mau sekolah? Karena tidak betah dan tidak kerasan dan tidak mencintai gurunya. Itu salah satu. Seorang guru harus disenangi anak. Jadi kalau merasa guru nggak datang, anaknya rindu kepada gurunya. Gurunya sebaliknya. Itu namanya keberhasilan imbal balik antara guru dan siswa itu. Ya. Jadi bagaimana kita nanti jadi guru supaya kita disenangi anak? Bagaimana? Kita memberikan apresiasi, kita memberikan penghargaan, walaupun satu buah permen.
walaupun satu buah pena, oh kamu nilai 10, dikasih satu pena itu namanya reward. Jadi anak semangat, Bu, besok ulangi lagi. Jadi anak terpacu, jadi nilai kita bisa naik. Jadi keberhasilan di sekelas itu bukan keberhasilan guru mengajar, tapi keberhasilan anak didik yang diajar. Itu dua korelasinya seperti itu. Ya itulah salah satu etika di dalam kita menghadapi banyak lagi tantangan-tantangan, tapi salah satunya cukup yang kecil saja itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya dan telah berkenan menjawab pertanyaan kami. Mungkin itu saja. Ya. Guru yang biasa-biasa hanya memberitahu, tetapi guru yang baik itu akan menjelaskan. Guru yang unggul mendemonstrasikan, merupakan guru yang hebat dan inspirasi. Baiklah, itu tadi wawancara singkat kami bersama Bapak Jurnianto mengenai kode etik seorang guru. Kami dari kelompok 11 meminta maaf jika banyak salah kata ataupun kekurangan dari video tersebut. Dari kami kelompok 11 ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.